Mereka adalah para maling kelas kakap yang telah merugikan keuangan negara hingga mencapai triliunan rupiah dan telah membuat jutaan rakyat Indonesia menderita. Berikut daftarnya. Sherni Konjongian, wanita keturunan Tionghoa ini telah merugikan keuangan negara sebesar 1,95 triliun rupiah dalam kasus BLBI. Edi Tansil, koruptor dalam kasus Golden Key Group. Pria keturunan Tionghoa ini telah merugikan keuangan negara sebesar 1,3 triliun rupiah. Eko Adi Putranto, pria keturunan Tionghoa ini terlibat dalam skandal korupsi BLBI. Kerugian negara mencapai 2,6 triliun rupiah. Syamsul Nur Salim, pria keturunan Tionghoa ini telah merampok uang negara sebesar 4,5 triliun rupiah dalam kasus BLBI. Beni Cokro Saputro, pria keturunan Tionghoa ini adalah koruptor dalam kasus Asabri, Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang telah merugikan keuangan negara mencapai 23,7 triliun rupiah. Heru Hidayat adalah pria keturunan Tionghoa yang telah merugikan keuangan negara sebesar 22,7 triliun rupiah dalam kasus mega korupsi Asabri. Dan Jimmy Sutopo, pria keturunan Tionghoa ini telah merampok uang negara sebesar 5,6 triliun rupiah dalam kasus mega korupsi Asabri. Dan tentu masih banyak deretan rampok-rampok kelas kakap yang lainnya. Para rampok kelas kakap ini secara tidak langsung telah menjajah bangsa Indonesia. Bayangkan saja, tidak tanggung-tanggung mereka telah merampok uang negara, tidak hanya 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, tapi puluhan triliun rupiah yang menyebabkan jutaan rakyat Indonesia menderita akibat ulah mereka. Kita, bangsa Indonesia, harus membuka mata kita bahwa musuh utama bangsa Indonesia saat ini bukanlah radikalisme, bukanlah intoleransi, bukan para ulama, bukan oposisi, bukan orang-orang yang kritis terhadap pemerintah, melainkan penjajahan secara halus yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk merusak bangsa ini, untuk memenuhi ambisi pribadi dan kelompok mereka dengan cara menjarah dan merampok uang negara sebanyak-banyaknya. Tetap waspada dan jangan terkecoh. Saya wajib sampaikan ini kepada seluruh masyarakat Indonesia. 2029 jangan pilih pemimpin yang plonga-plongo lagi. Pemimpin yang pendidikannya tidak jelas. Yang ketika ditanya jawabannya tidak nyambung. Yang ketika pidato pakai teleprompter kelihatannya pinter padahal otaknya kosong. Percayalah pemimpin seperti ini akan jadi boneka oligarki. Para mafia 9 naga. Cukup negara ini hancur dipimpin oleh lelaki berijazah palsu. Jangan sampai terulang lagi jika kalian tidak ingin Indonesia bubar dan dalam kekuasaan Cina. Apakah kalian mau menjadi budak Cina di negara sendiri? Tolong share video ini agar banyak orang sadar bahwa pemimpin plonga-plongo itu akan membuat rakyat